Halo semuanya, jumpa lagi kita di channel Moy Animation Official, channelnya belajar animasi 2 dimensi. Oke teman-teman, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar membuat animasi gelombang permukaan air laut. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Oke, kali ini kita akan menggambar sebanyak 7 frame ya teman-teman. Adapun langkah-langkahnya, pertama kita menggambar kunci animasi terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggambar frame by frame hingga 7 frame. Lalu kita akan memberi warna dan memberi warna gradasi. Kemudian kita akan menginsert background. Lalu kita akan merender animasinya. Oke, kita akan menggambar gelombangnya menjadi 2 bagian ya teman-teman. Namun arah gerakannya sama ya. Kita fokus dulu untuk menggambar gelombang 1. Kita rename layar di sini sebagai gelombang 1. Gunakan pensil tool ya untuk menggambar dengan mode smooth agar garis yang kita buat itu halus ya teman-teman, rapi. Nah, kemudian kita mulai menggambar gambar kunci animasinya untuk gelombangnya ya. Kita buat dulu bentuknya seperti ini, kurang lebih sederhana saja. Kita atur ukurannya, kita blok, tekan Q ya, kita resize, tekan Alt, tahan seperti ini. Nah, kita atur ke bawah di sini ya. Nah, kita atur saja ya untuk posisi daripada gambarnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita tambah garis di bawah sini ya. Kita blok. Nah, tujuannya untuk mempermudah kita proses warnaan nanti ya. Jadi warnanya tidak keluar sehingga gambarnya bisa kita warnai. Nah, kemudian kita beri penomoran di sini ya, frame 1 yang merupakan key atau gambar kunci animasinya ya. Nah, kita akan melanjutkan menggambar ke frame-frame berikutnya. Kita insert ke frame baru di sini teman-teman. Kemudian ini kita hapus, kita ganti penomoran nomor 2 ya, atau frame kedua. Kita aktifkan onion skin. Nah, untuk gambarnya ini ya, kita selection atau kita blok seperti ini. Oke, kemudian kita geser sedikit saja teman-teman, tekan shift, tahan, kita geser sedikit saja. Oke, nah kemudian bagian ini kita blok, kita selection ya, kita tarik teman-teman ke sini. Set. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjutkan ke frame ketiga. Seperti biasa kita insert ke frame ini, kita ganti 3, kemudian selection lagi ya di sini. Nah, begini seterusnya prosesnya teman-teman hingga frame terakhir ya. Ini kita geser lagi sedikit saja ya, seperti ini ya, geser sedikit. Nah, bagian ujung ini kita gambar dari sini ya, kita tarik garis dari sini sedikit ke atas. Oke, ini kita blok, kita rapikan. Kita akan melanjutkan ke frame-frame berikutnya hingga selesai ya. Jadi videonya sedikit saya percepat. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan sedikit efek buih ya, atau gelembung ya, yang ada di bagian bawah ombak ini ya. Saya contohkan di frame pertama teman-teman. Kita blok bagian sini ya. Nah, kita buat gelembung seperti ini, bulat-bulat saja. Ini sebagai menambah agar animasi kita ini lebih bagus ya teman-teman tampilannya. Jadi saya buat seperti ini. Jika teman-teman juga tidak memerlukan ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini kita kosongkan saja ya. Kita lanjut ke frame kedua. Nah, kemudian di frame kedua kita buat agak berbeda teman-teman. Kita buat gelembungnya di bagian sini ya, atau kita aktifkan saja onion skin untuk melihat jaraknya. Kita buat di sini. Kemudian di bagian di sini agak di bawah sini ya. Oke, saya akan meneruskan menggambar gelembung-gelembung ini ya, untuk sebagai penambah agar lebih bagus lagi animasi kita ini. Jadi videonya saya percepat.
Oke, setelah selesai, langkah selanjutnya kita akan menggambar gelombang bagian kedua teman-teman. Kita kunci dulu ya layar ini. Kemudian kita tambah layar baru. Kita rename sebagai gelombang 2. Untuk posisinya kita tarik ke bawah ya layarnya. Lalu kita remove frame. Kita insert keyframe. Nah, untuk layar gelombang pertama, kita ubah garisnya menjadi hijau ya. Kita klik kotak kecil hijau di sini. Oke, kemudian kita pergi ke gelombang pertama ya, layar kedua, gelombang kedua. Kita pergi ke pencil tool. Nah, kita akan menggambar gelombang bagian kedua. Caranya sama teman-teman dengan kita menggambar gelombang bagian pertama tadi ya. Hanya saja posisinya berbeda. Maksud saya seperti ini. Kita buat dulu garis ya di sini, sama halnya dengan gelombang pertama. Kita buat garis seperti ini. Kemudian posisi daripada gambar gelombang kedua ini bertolak belakang ya teman-teman. Beda dengan gambar kunci di gelombang pertama ya. Nah, kita buat seperti ini. Dari sini ya garisnya kita tarik, set, ini agak turun, kemudian naik. Nah, dia berlawanan seperti ini teman-teman. Oke, iya. Nah, jika sudah dapat polanya, pola gambarnya ya, kita rapikan ya sesuai saja dengan yang kita inginkan. Nah, ini menurut saya sudah cukup ya. Kemudian lakukan cara yang sama ya dengan menggambar frame by frame seperti gelombang pertama tadi. Oke, kita lanjutkan. Setelah selesai membuat gelombang bagian kedua, kita coba review dulu ya untuk tiap-tiap frame pola gambarnya. Kita pakai gelombang pertama saja teman-teman, dan untuk gelombang kedua ini kita hide ya. Kita kembalikan garis warna daripada gelombang pertama ini menjadi hitam. Kita klik di sini ya. Nah, sekarang kita pergi ke gambar kunci animasinya atau frame pertama. Nah, polanya seperti ini teman-teman. Gambar pertamanya, kemudian gambar kedua, frame kedua seperti ini. Frame ketiga, keempat, 5, 6, 7. Jadi kita enter ya. Coba. Oke, nah seperti ini gerakan animasi dari ketujuh frame yang sudah kita buat. Nah, pola-polanya sudah kita cek ya satu persatu tadi, seperti itu teman-teman. Hal ini juga berlaku untuk gelombang kedua. Sama teman-teman, caranya sama, hanya berbeda posisinya saja. Kita lihat ya, kita hide saja gelombang pertama ini. Nah, untuk gelombang kedua seperti ini teman-teman. Sama halnya dengan gelombang pertama, hanya saja posisinya berbeda. Teman-teman bisa melihat ya. Untuk yang garis hitam ini adalah gelombang pertama, dan garis ungu ini adalah gelombang kedua. Berbeda posisinya saja, namun cara membuat gelombangnya sama teman-teman dengan cara membuat gelombang pertama tadi ya, dan polanya pun sama, hanya kita beda posisinya saja. Nah, setelah ini kita lanjut untuk mewarnai ya. Untuk mewarnai teman-teman, kita akan membedakan warna gelombang pertama dan gelombang kedua. Jadi kita bisa membedakannya mana warna gelombang pertama dan gelombang kedua. Oke, kita lanjut saja langsung ke proses pewarnaan sekaligus memberi warna gradasi ya. Nah, untuk pewarnaan kita warnai dulu untuk gelombang pertama, dan gelombang kedua kita hide ya teman-teman. Oke, kita fokus ke gelombang pertama. Kita buka kuncinya, lalu kita ke frame pertama. Langsung saja kita pergi ke pen bucket tool di sini. Kemudian ke palet warna di sini. Nah, kita pilih warna ombaknya ya. Untuk gelombang pertama, saya pilih coba warna ini agak gelap sedikit untuk gelombang pertamanya. Langsung saja kita warnai di sini. Nah, pastikan ya garis gambarnya harus semua terhubung ya, karena jika terputus maka tidak akan bisa kita warnai gambarnya. Langsung saja kita warnai ya ke seluruh frame yang sudah kita buat di sini. Kita warnai seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian gelombangnya kita beri warna putih atau sedikit keabu-abuan seperti ini. Oke, nah pokoknya kita warnai semuanya ya, jangan ada yang tersisa. Nah, setelah proses pewarnaan, kita langsung saja membuat garis untuk warna gradasi ya. Kita ke pensil tulis ini teman-teman. Lalu kita ke frame pertama ya. Ini frame gambar kunci animasinya, frame pertama. Kita buat saja garis gradasinya teman-teman di bagian yang kita inginkan. Nah, saya contohkan, saya akan membuatnya di bagian di sini saja, tipis saja teman-teman, seperti ini. Jadi yang saya buat itu di ujung ombak yang meninggi ya, seperti ini. Iya, saya buat saja seperti ini. Nah, ini kembali ke selera masing-masing ya. Jika teman-teman ingin menambahkan di posisi atau di bagian lain tidak masalah ya. Nah, untuk warna gradasinya saya beri warna putih ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah mendapatkan warna seperti ini ya, lakukan hal yang sama ya dengan menggambar garis gradasinya ya di bagian yang sudah kita buat dari awal tadi teman-teman ke frame-frame lainnya ya. Lakukan dengan cara yang sama, kita gambar terlebih dahulu di bagian tertentu yang kita inginkan, kemudian langsung saja kita warnai ya dengan warna putih, atau kita bisa mengcopy warna ini menggunakan eyedropper tool di sini ya. Oke. Nah, ini saya contohkan, coba saya buat gelombang yang kedua ini ya, frame kedua. Kita gunakan eyedropper tool tadi ya. Kita copy warna frame pertama tadi, kita copy seperti ini, lalu kita warnai saja seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu
mengambil warna di sini lagi ya, di palet warna. Nah, lakukan cara yang sama ya dengan frame-frame lainnya hingga frame terakhir. Nah, setelah selesai, kita akan menghapus garis gambar yang sudah kita buat, teman-teman. Kita ke frame pertama di sini ya. Ini gelombang ke-1 ya, kita hapus. Oke, kita klik 2 kali, kita hapus. Nah, kita hapus seluruhnya. Jadi yang tertinggal itu hanya warna dan gradasinya ya. Ya, setelah selesai kita kunci layar gelombang satunya, kemudian kita kembali ke gelombang kedua, layar untuk gelombang kedua. Nah, kita tampilkan kembali gambarnya, kemudian kita kembalikan warna garisnya menjadi hitam. Oke, untuk pewarnaan dan gradasi gelombang kedua ini sama halnya dengan cara kita mewarnai dan memberi gradasi untuk gelombang pertama. Hanya saja di sini teman-teman, warnanya kita berikan berbeda ya dengan warna gelombang pertama. Kita hide dulu ya untuk gelombang pertamanya, kita hide ya, kita buka kunci gelombang kedua, kita fokus untuk mewarnai gelombang kedua ya. Nah, kita pergi ke pen bucket tool, kemudian kita ke palet warna di sini, lalu kita cari warna yang agak berbeda dengan warna gelombang pertama. Kita coba lihat ya, beda kan warnanya. Ini boleh kita gradasikan atau tidak teman-teman, terserah dengan selera kita masing-masing. Nah, untuk menampilkan animasi yang lebih bagus, saya akan coba gradasikan ya warnanya. Saya beri warna gradasinya, balik ini selera kita masing-masing ya. Nah, kita buat saja garisnya seperti ini, sama halnya dengan gelombang pertama tadi ya, sama persis caranya. Buat garis ini ya di semua frame yang sudah kita buat, lalu kita warnai. Kita gunakan eyedropper tool, kita klik, kemudian pilih warnanya agak gelap ya. Oke, kemudian ini kita hapus. Nah, lakukan cara yang sama ya teman-teman untuk frame-frame berikutnya di sini ya. Nah, untuk mengcopy warnanya kita gunakan saja eyedropper tool ya. Di sini kita klik. Ini untuk warna dasarnya dulu teman-teman. Nah, jadi kita warnai semua dulu ya, sisa-sisa frame yang belum kita warnai di sini. Oke. Nah, kemudian untuk gradasinya kita gambar lagi ya. Posisinya ingat di sini ya, di sini. Nah, kita gambar di sini ya seluruh frame ya hingga frame terakhir. Nah, sekarang kita akan tampilkan kedua-duanya untuk gambar gelombang 1 dan gelombang 2 yang sudah kita buat. Nah, seperti ini teman-teman. Coba tekan Ctrl Enter untuk review hasilnya sementara. Nah, ini kan masih agak sedikit ada ganjelnya teman-teman untuk gerakannya. Kita akan mengcopy ya beberapa frame untuk memuluskan gerakan animasi kita ini. Kita ke layar gelombang 1 dulu, kita buka kuncinya, kita hide ya gelombang kedua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, frame 7. Nah, kita akan mengcopy frame 3, kemudian 4, 5. Ini kita blok ya teman-teman. Kita tekan shift tahan 3, 4, 5 ya, kita blok seperti ini. Kemudian kita klik kanan, pilih copy frames. Nah, kemudian kita insert ke frame di sini. Klik kanan, pilih paste frames. Nanti kita lihat hasilnya teman-teman. Dan untuk gelombang kedua sama ya. Kita akan menambah frame yang kita ambil dari frame yang sudah kita buat di sini ya, agar gerakannya lebih mulus. Kita buka kunci layar gelombang kedua, kita buka hide-nya juga. Nah, kita hide untuk gelombang 1. Di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk gelombang kedua. Nah, untuk gelombang kedua kita akan mengcopy frame 4, 5, dan 6. Sama caranya, kita copy frames, kemudian kita insert ke frame di sini. Kita paste frame. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Kita tekan Ctrl Enter ya. Oke, teman-teman bisa melihat kan berbeda gerakannya dengan sebelum kita menambahkan frame di sini. Setelah kita menambahkan gerakan yang kita inginkan, ini saya rasa untuk saya pribadi sudah cukup ya. Kita akan menginsert background ya setelah ini. Nah, untuk background ya, kita tambahkan layar baru di sini. Kita tarik ke paling bawah ya layarnya, kita rename sebagai background. Seperti biasa, kita remove dulu framenya ya, kita remove frames, kemudian kita insert ke frame. Lalu kita tarik gambar untuk background di sini ya, sudah saya desain sendiri. Kita tarik saja ke sini, kita lepas. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian kita akan atur resolusinya teman-teman sesuai dengan lembar kerja Adobe Flash yang kita gunakan di sini ya. Di sini untuk size-nya di properties ini ya 550 x 400. Nah, kita samakan ukuran backgroundnya. Kita klik saja ya frame backgroundnya. Kemudian tekan Q. Maka akan muncul propertiesnya di sini teman-teman. Ada sumbu X, Y, W, dan H. Nah, untuk sumbu X dan Y-nya biarkan saja 0. Nah, untuk W dan H-nya kita rubah. Untuk W-nya kita beri 550 dan H-nya 400. Oke, maka dia sudah sama dengan lembar kerja default ada flash yang kita gunakan ya. Nah, kemudian kita insert ke frame di frame terakhir sini. Lalu kita kunci. Setelah ini kita akan merender hasil animasinya. Oke, langsung saja kita render animasinya. Kita pergi ke file.
lalu export movie. Kita rename ya, bebas di sini teman-teman mau rename sebagai apa. Lalu save. Nah, kemudian untuk resolusinya saya gunakan 1080. Kita oke saja. Dan untuk hasil animasinya bisa kita lihat seperti berikut ini. Nah, teman-teman, seperti inilah hasil daripada pembelajaran kita di video tutorial kali ini. Mohon maaf sekali untuk segala kekurangan. Jika ada saran, kritik serta masukan yang membangun untuk channel ini, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap like, share dan subscribe channel ini agar kita semakin semangat membuat video tutorial terbaru yang bermanfaat untuk kita pelajari bersama-sama. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.